Bab 392. Melamun. Golden Ye maju selangkah, auranya bertambah kuat. Audrey Han sudah tenang, berdiri diam, mata dan ekspresinya pucat. Ada apa? Finalin memperhatikan itu agak aneh, jadi dia bertanya. Mendengar ini, Audrey Han memandang Finalin dan tersenyum. Nona Lin, kami akan menghubungimu nanti malaman, jadi aku tidak akan mengganggu kalian untuk saat ini. Setelah berbicara, Audrey Han mengangguk ke arah Golden Ye lagi, dan kemudian berjalan di sisi lain meja untuk pergi. Finalin berkata dengan malu, atau, kamu sebaiknya di sini saja, minum dulu baru pergi. Ini. Kamu datang ke sini secara khusus, jika kamu langsung pergi aku akan merasa tidak enak, lagi pula. Dia juga sudah kembali, kamu bisa duduk sebentar. Audrey Han meremas tasnya dengan erat selama beberapa menit, lalu melepaskannya. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, baik, kalau begitu aku akan menghormati. Audrey Han memesan segelas jus. Kecepatan di restoran sangat cepat, jus Audrey Han sudah datang. Audrey Han tahu dirinya duduk sebagai tamu, jadi hanya minum 2-3 teguk saja. Golden Ye, yang berencana untuk pergi, juga tinggal saat ini, duduk di sisi yang berlawanan dengan ekspresi muram. Wajah Golden Ye tidak enak dilihat, Finalin tidak berani mengatakan apa-apa, semua orang memiliki pemikiran yang berbeda. Hanya saja tatapan sengit seseorang telah jatuh padanya, meskipun tatapannya dingin, tapi pandangan itu jatuh panas di wajahnya, ditatap terus. Dia hampir membuat lubang di wajahnya karena tatapannya itu. Waktu berlalu, sekitar beberapa menit kemudian, Audrey Han berdiri. Terima kasih atas keramahannya, tapi aku masih memiliki pekerjaan, jadi aku benar-benar tidak mengganggu kalian lagi. Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan tersenyum sedikit, makanan hari ini aku yang traktir. Setelah itu, terlepas dari bagaimana reaksi mereka, dia berbalik dan berjalan ke kasir untuk membayar bil. Ketika Audrey Han hendak menyerahkan kartu itu ke kasir, seseorang bergerak lebih cepat darinya. Gesek kartu ini. Suara dingin itu tidak membawa emosi apapun. Suara ini akrab bagi Audrey Han, dia bahkan tidak perlu melihat ke atas untuk mengetahui siapa itu. Aku tidak punya kebiasaan membiarkan wanita mentraktir. Audrey Han. Dia terdiam beberapa saat, diam-diam menarik kembali kartu bank ke dalam tasnya, menoleh untuk melihat Golden Ye, dengan senyum asing di wajahnya, seperti itu, terima kasih Tuan Ye. Finalin, yang mengikutinya, melihat pemandangan ini, diam-diam bahagia. Pria yang disukainya berbeda, pria harus seperti Golden Ye, sangat gentleman. Ketika dia sampai di pintu, Finalin tiba-tiba berkata, Audrey, bagaimana kalau kami antar kamu ke kantor, lagi pula jaraknya tidak jauh. Mendengar ini, Audrey Han terhenti, dan sudut mulutnya berkedut. Tidak perlu, Nona Lin, aku jalan sebentar saja sudah sampai, terima kasih atas keramahannya hari ini. Audrey Han tidak berpikir dia membutuhkan orang lain untuk mengantarnya untuk jarak sedekat ini. Melihat Finalin tidak mengatakan apa-apa, dia mengambil langkah maju dan langsung pergi, mengabaikan pandangan lain. Finalin menatap punggungnya, lalu diam-diam melirik Golden Ye yang tidak jauh. Kapan aku bilang aku akan mengantarmu? Benar saja, suara dingin dan tanpa ampun datang dari atas. Meskipun Finalin sudah tahu dari awal Golden Ye tidak akan mengantarnya pulang, tapi dia tiba-tiba berkata seperti ini tetap membuatnya malu. Untungnya, Audrey Han sudah pergi. Memikirkan hal ini, Finalin mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Golden Ye, aku tahu kamu tidak akan mengantarku. Maaf hari ini merepotkanmu, hati-hati di jalan. Setelah selesai berbicara, Finalin tidak mengganggunya lagi, berbalik untuk pergi. Tapi dia tiba-tiba teringat sesuatu, melihat ke arah Golden Ye dan berkata, oh iya Tuan Ye, bisakah aku menambahkan WeChat? Oh, benar-benar wanita tak tahu diri. Mata Golden Ye menunjukkan ketidaksabaran,
ketika dia ingin mengatakan tidak bisa. Tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dia menyipitkan matanya dan menatap ke arah Audrey Han pergi. Kamu tadi bilang, dia adalah seorang desainer. Finalin awalnya tidak menyadari apa-apa, hanya mengangguk dengan polos. Setelah beberapa saat, dia memikirkan sesuatu, dan berkata, betul Tuan Ye, dia adalah seorang desainer, kali ini aku pergi ke perusahaannya untuk mempercayakan dia untuk membantuku mendesain gaun. Jika Tuan Ye perlu mendesain, bisa mencarinya juga. Pada saat ini, Finalin melihat bahwa Golden Ye tertarik dengan identitasnya sebagai seorang desainer. Dalam hatinya, menduga Golden Ye juga ingin mencari Audrey Han untuk mendesain pakaian, jadi dia langsung mendorong identitas Audrey Han dengan sangat muluk. Dia bahkan berpikir bahwa jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk melangkah lebih jauh dengan Golden Ye, itu akan sangat bagus. Desainer. Tatapan Golden Ye sedikit meredup. Dia tidak menyangka wanita itu seorang desainer, ini sangat mengejutkannya. Finalin menggigit bibir bawahnya dengan gembira, Tuan Ye juga ingin mendesain pakaian. Bagaimana kalau kita menambahkan WeChat dan aku akan memberikan kontaknya padamu? Ketika menanyakan pertanyaan ini, jantung Finalin berdetak kencang. Ini adalah langkah terpenting dalam jalannya menuju laki-laki idamannya. Jika sebelumnya, Golden Ye pasti sudah pergi, jangankan menambahkan WeChat, dia mungkin bahkan tidak akan peduli padanya. Tapi sekarang berbeda, Golden Ye berpikir sejenak dan mengeluarkan ponselnya. Beri aku kontaknya. Setelah Golden Ye mengucapkan kalimat ini, dia menghilang dari hadapan Finalin. Finalin mengangguk dengan penuh semangat dan melambai padanya, aku tahu Tuan Ye hati-hati di jalan. Matanya mengikuti sosok yang dingin dan tinggi itu sampai dia menghilang dari sudut jalan. Finalin mengalihkan pandangannya ke belakang, dia melihat ke bawah, ke ponselnya, dia sangat senang dan memeluk ponsel di tangannya seperti harta karun. Hebat, dia selangkah lebih dekat dengan laki-laki idamannya. Tampaknya Bibi Song benar, Golden Ye benar-benar termasuk orang berwajah dingin seperti itu. Dia hampir bisa membayangkan mereka berdua bersama di masa depan. Finalin pergi dan memeluk ponselnya dengan puas. Tanda pisah, tanda pisah. Audrey Han pergi ke kantor setelah kembali ke perusahaan, dan kemudian duduk sendirian di meja dengan linglung. Gita sedikit bingung ketika dia melihatnya kembali, bukankah dia bilang dia pergi menemui klien? Mengapa kembali begitu cepat? Tapi dia juga tidak menanyakannya, lagi pula Audrey Han bisa menangani urusannya sendiri. Tapi ketika Gita bangun untuk mengisi ulang kopinya, dia merasa sedikit aneh ketika dia menemukan bahwa Audrey Han masih duduk dengan postur yang sama ketika dia datang. Ada apa? Gita menyipitkan matanya, membuat secangkir kopi dan mengantarkannya. Boom! Suara cangkir kopi yang diletakkan di atas meja mengguncang pikiran Audrey Han, dia mengangkat matanya dan melihat Gita berdiri di depannya, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Melihatnya mengangkat kepalanya, Gita meletakkan tangannya di dadanya, ada apa? Melamun. Mendengar ini, Audrey Han terhenti. Melamun. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa dia telah patah hati selama bertahun-tahun, tapi sekarang dia baru menyadari. Beberapa hal benar-benar tidak dapat diubah jika kamu ingin mengubahnya. Bersambung.